Bang. Eh, Selamat malam, Bapak Ibu, pencinta grup politik Bedo News. Jumpa lagi dengan saya Vicky Nahak mengudara di grup politik ini. Sebelum Bapak Ibu pencinta maniak Piala Dunia 2022, yaitu sebentar lagi pasti partai final antara Argentina berhadapan dengan Prancis. Ada berita yang menarik yang ada di Kabupaten Belu, khususnya yang datang dari Kecamatan Tasifeto Timur, khususnya di Wedomu. Saya membaca berita, saya selalu mengikuti berita yang dari Akta Duma ya. Adidasi ini memang saudara saya ini selalu menyajikan berita-berita yang hangat dan spektakuler menurut saya. Judul beritanya sangat menarik. Parah. Diduga pelayanan Puskesmas Wedomu mengecewakan sebuah unit ambulans dihancurkan warga. Sebelum saya lanjut, saya ingin dengar lagu-lagu nostalgia untuk mengingatkan memori saya di zaman-zaman kala masih ABG stok lama. Pandainya lidahmu memutar balik kata, kau kejam, kau sakiti insan lemah ini. Kau kejam, kau tipu saja hati ini. Pelayanan Puskesmas Wedomu Kabupaten Bedu menurut warga memang sangat buruk karena tidak mengindahkan pasien yang hendak melahirkan, dan itu merupakan taruhan nyawa yang sangat mengecewakan. Inikah janji pengobatan gratis? Dan inikah fungsi pelayanan yang menggunakan hati? Silakan bertanya kepada pemimpin kita hari ini bahwa dia adalah seorang dokter. Diduga gara-gara meminta mobil ambulans tidak dikasih oleh pihak Puskesmas Wedomu, oleh Pamung Desa Wedomu, EDK sebuah unit ambulans hancur. Diketahui kejadian tersebut terjadi pada Jumat. Diduga gara-gara meminta ambulans tidak dikasih oleh pihak Puskesmas. Artinya mereka meminta masyarakat ini atau Bapak Edikehi ini meminta ambulans supaya mungkin bisa mengantar istrinya mungkin ke rumah sakit. Atas dasar apa? Supaya sampai tidak dilayani. Terus slogan yang mengutamakan pelayanan secara maksimal, slogan yang katanya melayani menggunakan hati, kesehatan dinomor satukan sesuai dengan visi misi dan janji kampanye yang berkali-kali dan terulang-ulang dan berulang-ulang, seperti lagunya Lalu Rakyat berulang kali. Kenapa sampai ini bisa terjadi? Sangat miris. Kejadian hari Jumat. Terima kasih kepada warga yang sudah menyampaikan kepada media sehingga berita ini bisa mencuat. Dan terima kasih kepada warga yang ketika pas kejadian terjadi, warga sempat ada yang melihat, mungkin ada yang mengabadikan momen tersebut. Saya berterima kasih. Kalau ini tidak mencuat, saya menduga bahwa ini jangan sampai mau didiamkan. Oleh karena itu kami minta kepada pemerintah dari Kabupaten Belu, kalau ini memang terjadi, konsekuensinya apa terhadap kinerja dan para bawahan ini, termasuk kepala puskesmas atau apa yang ada di Wedomu itu. Salah satu warga yang melihat kejadian tersebut mengatakan jika Edi kesal dengan sikap pihak Puskesmas Wedomu yang pasalnya saat diminta pertolongan tidak diindahkan. Luar biasa.
Bapak Edi ini meminta pertolongan, tapi tidak diindahkan. Dia minta pertolongan ini karena istrinya mau melahirkan. Maka kembali lagi kepada slogan perubahan yang mengatakan bahwa pengobatan gratis. Di dalamnya memuat yang terkait dengan pelayanan secara maksimal. Melayani menggunakan hati. Hati terakhir makan hati. Terjadi seperti begini. Bapak Ibu masyarakat, pencinta grup politik Belu News. Wajar saja jika seperti itu karena kelalaian pihak puskesmas sendiri. Ini pertarungan nyawa antara hidup dan mati, apalagi 2 nyawa. Jika terjadi apa-apa dengan istri dan bayinya, bagaimana? Ujar warga yang melintas. Namanya Daud Samaran pada Minggu 18 Desember 2022. Informasi yang dihimpun media ini, awalnya istri dari pamong desa Wedomu, Edi Kehi, hendak melahirkan dan meminta bantuan mobil ambulans kepada pihak puskesmas Wedomu, namun tidak diberikan. Baca lanjut dulu baru kita bahas. Setelah mencari mobil sendiri dan hendak menaikkan ke dalam mobil, istrinya langsung melahirkan di dalam mobil tersebut. Dengan kesal, Edi mengambil linggis lalu mendatangi puskesmas Wedomu dan merusak mobil ambulans yang sedang terparkir di depan puskesmas. Bapak Ibu, masyarakat Kabupaten Belu, masyarakat Kabupaten Belu yang hari ini yang ada di 12 kecamatan, 69 desa dan 9 kelurahan. Yang hari ini pemerintahan hari ini di bawah komandonya seorang dokter yang menjadi bupati dengan program andalan adalah kesehatan gratis. Di situ dalam kesehatan gratis diutamakan adalah pelayanan kesehatan secara maksimal kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan tersebut. Pelayanan kesehatan yang menggunakan hati. Yang terakhir yang terjadi di Wedomu ini adalah masyarakatnya makan hati. Saya minta dari pemerintah daerah Kabupaten Belu harus menindak tegas terkait dengan ini kepala puskesmas ini. Termasuk dengan yang bekerja dalam situ. Ini nyawa manusia. Ini kalau seandainya diketahui oleh pemerintah pusat, jadi apa ini? Daerah ini. Dan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Belu, kepada teman-teman media, dan saya juga berterima kasih kepada Akta Duma, yaitu Saudara Adi Dasi, yang sudah menyampaikan ini kepada publik. Semoga ini seperti gayung bersambut. Dan saya juga minta kepada teman-teman aktivis ini tolong diadvokasi secara tuntas. Supaya ke depan jangan ada lagi yang seperti begini. Pertanyaan saya, untung baik ibu dan anak ini tidak terjadi apa-apa. Kalau seandainya kemarin terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan, mau jadi apa itu? Maka ceritanya akan terjadi lain cerita. Maka di sini kami mempertanyakan bagaimana yang disebut dengan yang dikumandangkan, yang disampaikan oleh pemerintahan hari ini, bahkan yang mungkin diaminkan oleh segala macam tim sukses, baik akun palsu dan akun yang tidak jelas dan segala macam akun, yang mengatakan bahwa kesehatan gratis, yes. Terus yesnya yang di mana kalau terjadi seperti begini? Bisanya seorang masyarakat, seorang pamong desa, dia datang meminta mobil ambulans supaya bisa mendapatkan pertolongan, bisa tidak diberikan, terus tidak dilayani. Sebenarnya ambulans itu untuk apa?
Hanya khusus untuk keluarga saja kah? Oleh karena itu saya minta ini seperti gayung bersambut ini tolong diadvokasi secara tuntas agar menjadi terang benderang. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bedu, itu yang tadi saya sampaikan. Kalau seandainya ibu dan anak itu tidak bisa tidak tertolong, mau jadi apa itu? Pelayanannya seperti apa ini? Tiap hari kita boleh teriak bilang kesehatan gratis, oke lah, kita sepakat kesehatan gratis. Tapi yang dilakukan oleh bawahan-bawahan ini mencoreng sekali. Kami mengharapkan kepada pemerintah daerah Kabupaten tolong bertindak tegas terkait dengan anggota atau kepala puskesmas yang ada di Puskesmas Bedomo untuk ditindak secara tegas. Ini sangat mencoreng sekali. Dikonfirmasi media kepada Kanit Polsek Bedomo. Aibda Rusliandin mengaku belum ada laporan terkait pengerusakan ambulans tersebut dan pihak keluarga belum memberikan keterangan pada saat kejadian tersebut. Hingga kini belum ada pihak yang dirugikan melaporkan kejadian tersebut. Mau jadi apa Belu ini? Ini bukan. Nanti kalau kita bicara sesuatu bilang kesehatan gratis, yes. Yes makna yes. Yes ini makna. Melayani kesehatan menggunakan hati. Menggunakan hati di mana? Orang mau bersalin minta tolong saya tidak mau itu. Ini naik Tewati, ini bukan lagi investigasi. Ini kami minta tindakan tegas dari pemerintah dalam hal ini Bupati. Ini sangat mencoreng sekali. Dan saya minta kepada teman-teman media, ini seperti gayung bersama, ini tolong diadvokasi secara tuntas, terang benderang. Dan kepada teman-teman aktivis jangan tinggal diam terkait permasalahan ini. Baik, sudah hadir di channel saya, channel Gado-Gado ini, ada saudara saya, teman saya, ya seseorang yang luar biasa menurut saya ini. Mungkin di sebelah dia juga mungkin ingin menyampaikan segala sesuatu terkait permasalahan ini ya. Mungkin inilah saudara saya, namanya Saudara Jelo. Silakan Saudara Jelo. Mungkin dari tadi saudara sudah mendengar apa yang saya sampaikan terkait berita ini. Baik, terima kasih Abang Vicky, terima kasih untuk masyarakat Kabupaten Belu yang pada malam hari ini masih mendengarkan kami. Jadi ketika tadi kita membaca berita ini, saya teringat akan peristiwa 2000 tahun yang lalu. Itu peristiwa di Yerusalem tua. Bagaimana Yesus juga ditolak oleh orang-orang ketika ibunya mau melahirkan, Maria mau melahirkan Yesus. Jadi kejadian itu sebenarnya tidak hanya terjadi di Yerusalem tua, kota Palestina, tetapi ternyata terjadi juga di Kabupaten Belu. Ada warga, masyarakat, orang-orang kecil kita yang kemudian juga ditolak oleh pemimpin. Dalam hal ini kepala puskesmas tidak meminjamkan mobil ambulans kepada pasien.
korban. Jadi ketika saya mendengar visi misinya pemimpin kita hari ini terkait dengan pelayanan. Sebenarnya pelayanan itu ada beberapa kategori, 4 ya kalau saya tidak salah. Untuk hal yang penting, ada hal yang tidak penting, ada hal yang sangat penting, namun ada juga yang lebih luar biasa lagi, yakni hal genting. Jadi kejadian atau peristiwa yang terjadi di Wedom ini sebenarnya masuk dalam kategori genting. Jadi genting itu melebihi hal yang paling penting. Genting ini tidak direncanakan dan sifatnya situasional. Dan itu harus dilayani. Apalagi ini menyangkut nyawa seseorang. Dan itu penting. Tetapi yang terjadi di sini itu ditolak. Kalau ditolak, maka tadi saya sudah di pengantar saya awal, saya sudah memberi gambaran sedikit terkait dengan bagaimana peristiwa yang terjadi hari ini membawa ingatan saya ke 2000 tahun yang silam di Yerusalem tua, kota Palestina, ketika Yesus mau dilahirkan, ditolak dari setiap rumah. Dan itu sama seperti di sini. Sebagai orang Kristiani, itu ketika saya membaca bacaan itu, saya mengutuk itu orang-orang Palestina. Dan saya pikir Bapak Mama, pemimpin kita hari ini juga mengutuk itu. Nah, yang konyol itu terjadi di sini. Apa yang kita membuat? Apakah kita kutuk pemimpin kita? Atau kepala puskesmas yang menolak itu? Tidak meminjamkan oto itu? Lalu kutukan kita itu dalam bentuk apa? Makanya tadi Abang Vicky sudah sampaikan, harus ditindak tegas. Itu perlu tindakan tegas ini. Karena sebentar lagi kita masuk Natal. Kita butuh hati yang tenang. Butuh pemimpin yang memang betul-betul harus melayani dengan kasih. Bukan yang akhirnya kasih hati. Bukan main-main hati masyarakat. Bilang, oh saya melayani dengan hati, tahu-tahunya lebih banyaknya bikin masyarakat sakit hati. Itu yang saya harapkan, Abang Vicky. Mungkin dari saya hanya itu saja. Ya, Bapak Ibu pencinta grup politik Bedum News, Saudara Jelo ini, apa yang dia sampaikan itu mungkin dia kutip dari Alkitab. Karena beliau ini notabene-nya adalah seminari, pernah menjadi frater dan sekarang menjadi seorang guru. Jadi apa yang dia sampaikan itu mungkin ya bisa Bapak Ibu mereka bisa analisis sendiri. Kalau saya secara pribadi dengarnya memang biasa-biasa, tapi kalau masuk dalam hati ini agak pedis. Ya, saya sepakat kalau bisa tolong ini ditindak tegas. Ya, saya heran, ambulans itu sebenarnya begini, ambulans itu untuk masyarakat kah? Untuk melayani masyarakat, kebutuhan masyarakat yang membutuhkan pertolongan secara medis, ataukah hanya untuk orang-orang tertentu sehingga sampai tidak diberikan itu? Ini halal ini yang sangat mencoreng, Mas Jelo. Ini kira-kira halal begini yang sangat mencoreng pemerintahan hari ini. Jadi itu langsung membatalkan visi misinya itu. Jadi itu sebenarnya dia langsung membatalkan visi misi pemimpin. Dia tidak menjalankan apa yang menjadi visi misi pemimpin hari ini. Ya, kita lihat apa tindakan dari pemimpin untuk ini. Dan ini menyangkut nyawa ini. Itu perlu diingat. Pemimpin juga harus bijak untuk melihatnya. Menurut info katanya terlambat jemput. Maksudnya terlambat jemput bagaimana itu ya? Apakah pas saat sudah melahirkan baru mereka mau jemput atau? Karena faktanya bahwa mereka yang ibu ini akhirnya melahirkan di atas mobil. Bukan mobil ambulans. Kalau ini seandainya tidak ada tindakan tegas daripada pemerintahan hari ini terhadap kepala puskesmas dan
pembelajaran yang ada di sana. Berarti seperti saudara Jerry bilang, visi misi seorang pemimpin hari ini begitu baik, akan dinodai oleh kinerja daripada bawahan seperti begini. Kalau bawahan seperti ini masih dipertahankan dan tidak ada sanksi, berarti sia-sialah sudah. Betul tidak? Itu akhirnya semuanya nanti jadi omong kosong saja. Jadi selain visi misi kesehatan gratis di bidang kesehatan, juga ada ini perubahan di bidang manajemen kepemimpinan. Jadi artinya bahwa pemimpin hari ini menghendaki agar visi misinya itu bisa terwujud, hal-hal yang seperti ini tidak boleh terjadi. Tapi yang faktanya akan terjadi. Tadi Bapak siapa yang Bapak tadi yang pergi bawa linggis bikas ini, tapi sampai hari ini belum ada laporan di pihak kepolisian. Kalau seandainya sampai lapor, Mas Jelo, kita turun untuk advokasi dan kita bantu Bapak tersebut. Dan pasti dia malu juga yang. Mungkin sebelum saya akhiri live ya, atau mungkin Mas Jelo mau sampaikan mungkin closing statementnya sebelum saya akhiri. Jadi saya buang satu ini perumpamaan itu terkait dengan apa yang susu sebelanga akhirnya dinodai oleh setetes nila. Jadi itu. Nah ini nilai-nilai yang ini. Pemimpin hari ini harus lihat itu. Kalau ada satu nila di dalam susu, angkat saja. Sebelum nila itu jatuh dan buat susu itu jadi kabur, rusak, lebih bagus. Basmi memang. Itu yang. Baik Bapak Ibu, pencinta grup Politik Bedu News. Sekali lagi saya berterima kasih kepada Akta Duma yang sudah meliput berita ini. Walaupun di sebelah saya seorang Jelo ini juga seorang media juga, penulis berita. Tapi ini mudah-mudahan seperti gayung bersambut, tolong ini di branding. Kalau bisa biar di pusat itu tahu keadaan yang terjadi di Kabupaten Belu. Dan bagi teman-teman aktivis ini tolong diadvokasi secara tuntas kalau bagi yang peduli terhadap nilai-nilai kemanusiaan, khususnya masyarakat kecil. Apalah artinya sebuah visi misi? Apalah artinya sebuah kesehatan gratis kalau pelayanannya seperti begini? Apakah orang-orang yang duduk di sana itu setiap hari mungkin karena sangat dekat kah? Atau begitu rapat kah? Sehingga hal-hal ini, hal-hal kemanusiaan ini bisa terjadi. Yang tadi saya sampaikan, kalau seandainya anak dan ibu yang melahirkan dan anak itu kalau terjadi apa-apa, maka akan terjadi lain ceritanya. Oleh karena itu harapan saya kepada pemerintah daerah Kabupaten Belu hari ini, pada Bapak Bupati Belu, Wakil Bupati Belu, tolong tindak tegas. Jangan main-main. Oleh karena itu Bapak Ibu pencinta grup Politik Belu News, mungkin ini saja yang bisa saya dan Jelo sampaikan. Jika ada kata-kata saya yang berlebihan, kurang berkenan di hati Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu, saya mohon untuk dimaafkan. Tapi apa yang terjadi di Wedomu, yang dilakukan oleh Puskesmas Wedomu, ini sangat mencoreng. Ini sangat mencoreng bagaimana kesehatan, fasilitas kesehatan, maupun tenaga medis yang ada di Kabupaten Belu ini. Ini sangat mencoreng. Oleh karena itu basmi sampai tuntas. Jangan pandang bulu. Baik Bapak Ibu, pencinta grup politik,
dan Octavianus Fatin yang baru nonton. Selamat malam, senantiasa Tuhan memberkati kita semua. Merdeka.